program berakhir dan berat badan saya turun 8 kilo selama 1 bulan. Saya mengetahui hamil tanggal 5 Oktober 2019, 6 hari menjelang tanggal pernikahan. Masya Allah, yang ke-5 tahun. Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel Keluarga Uma. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Di video kali ini, saya mau sharing pengalaman program hamil yang kami lakukan untuk menjemput buah hati selama 5 tahun pernikahan. Sebelumnya, saya flashback sedikit mengenai perjalanan penantian buah hati kami. Saya menikah tanggal 11 Oktober 2014 yang lalu. Pada tahun pertama pernikahan, kami menjalaninya dengan lebih santai. Saya dan suami butuh waktu untuk saling mengenal satu sama lain, karena pertemuan kami melalui ta'aruf. Namun, tetap tidak ada kata menunda momongan di kala itu. 1,5 tahun berlalu dan saya belum kunjung hamil. Kami mulai khawatir dan berencana mengunjungi dokter spesialis kandungan. Dari hasil pemeriksaan diketahui sel telur saya kecil-kecil dan saya didiagnosa PCOS. PCOS ini adalah kondisi ketidakseimbangan hormon teman-teman. Intinya sih masalah di lifestyle, di pola makan, pola pikir, terlalu kurus atau kegemukan. Pada saat itu, dokter meresepkan obat untuk mengatasi ketidakseimbangan hormon. Tujuannya agar saya memperoleh kualitas sel telur yang baik dan mampu beropulasi. Dokter memberi obat pemancing haid yang diminum selama 5 hari. Dan benar aja, hari ke-6 saya haid. Hari kedua haid, saya ke dokter kandungan lagi dan dokter meresepkan obat pembesar sel telur. Beberapa hari kemudian, sel telur dicek kembali dan sel telur di tuba kanan dan kiri ukurannya sudah besar teman-teman. Alhamdulillah 20 mm pada saat itu. For your information, ukuran sel telur yang siap dibuahi sekitar 18 sampai 24 mm teman-teman. Terlepas saya didiagnosa PCOS, saya bersyukur tubuh saya merespon positif setiap obat-obat yang diberikan. Karena dari teman-teman PCOS, Factor dan seperjuangan lainnya, haid tetap tidak datang walau sudah dipancing dengan obat. Tetap semangat ya teman-teman, percayalah ada banyak jalan, kita punya Allah. Kita lanjut ya. Dokter menjadwalkan waktu yang tepat untuk HB. Qadarullah, hasilnya saya belum hamil teman-teman. Sel telur saya yang sudah besar itu tidak pecah. Bulan depannya saya haid. Tidak berhenti di situ, saya dan suami mengunjungi dokter kandungan lain untuk promil. Saya diresepkan obat hormon yang banyak dan dengan jangka waktu yang panjang. Jujur saya tidak cocok minum obatnya. Selama minum obat itu, saya pusing, mual, bahkan pingsan, baik di rumah maupun di kantor. Nah, ketika hal ini saya keluhkan, dokter hanya mengatakan itu biasa terjadi dan lanjut minum obat. Setelah 2 minggu apa 1 bulan gitu, saya stop minum obat. Saya menyerah teman-teman. Dan yang namanya minum obat hormon kan ya, efeknya buat perut lapar, pengen makan terus. Dan saya mengalami kegemukan teman-teman, dari 50 kg naik jadi 60 kg. Kira-kira 2-3 tahun kami tidak lagi promil ke dokter. Kami mencoba ikhtiar konsumsi herbal dan ikhtiar sunnah. Saya dan suami rutin bekam di titik reproduksi setiap bulan dan sengat lebah. Teman-teman ada yang pernah mencoba ikhtiar sengat lebah? Gimana rasanya? Sharing di komen ya. Kalau saya sakit sampai mendemam. Mulai dari hari pertama 3 ekor sampai saya berhenti di 23 ekor. Saya percaya dengan Quran surat An-Nahl ayat 69. Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Selain sengat lebah, saya juga rutin mengkonsumsi helba, kurma muda, rebusan buah zuriat, kurma kering selama setahun. Alhamdulillah haid saya mulai lancar dan saya dapat datang bulan alami tanpa obat dokter.
no gula, no minyak, no santan, no nasi putih. Nah, saya akan bagikan beberapa menu yang saya konsumsi selama 1 bulan ya. Memulainya dari tanggal 9 Juli 2019, program berakhir di tanggal 9 Agustus 2019. Berat badan saya turun 8 kilo selama 1 bulan, dan Masya Allah, 22 Agustus 2019 adalah haid terakhir saya, teman-teman. Bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan di pernikahan kami yang ke-5 tahun. Karena saya mengetahui hamil tanggal 5 Oktober 2019, 6 hari menjelang tanggal pernikahan ke-5 kami. Jadi, buat teman-teman PCOS, untuk mengatasi ketidakseimbangan hormon, sebenarnya nggak cukup hanya dilakukan dengan konsumsi obat dokter aja, melainkan kita juga harus mengimbangi dengan pola hidup sehat. Nah, berikut saya kasih tips-tipsnya ya. Yang pertama, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak buah sayur, no minyak, no gula, no nasi putih, dan no santan. Yang kedua, kendalikan stres dengan bijak. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, olahraga yang rutin, kira-kira 30-45 menit. Setiap pasangan memiliki cerita sendiri dalam berikhtiar mendapatkan buah hati. Jatuh, bangkit lagi. Gagal, lalu bersabar. Berusaha, kemudian bertawakal memasrahkan perkara rezeki kepada Allah. Bagi wanita pejuang buah hati, merasakan wahnan ala wahnin bukan dikala mengandung dan melahirkan saja, namun jauh sebelum dari itu. Ketika berikhtiar pun ia telah merasakannya. Fisik, psikis, pikiran, dan bilangan waktu yang terus berlalu menjadi saksi seorang hamba yang meminta dan merayu. Allahu Rahim, berikanlah kami keturunan yang salih dan salihah. Sungguh ikhtiar akan tersia jika tanpa kekuatan doa dan pinta. Allahu Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Tetap semangat, tetap berhusnuzon kepada Allah, tak perlu bertanya kapan. Berusaha, istighfar, dan berdoa, karena rencana Allah jauh lebih indah. Terima kasih sudah menonton videonya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya. Wassalamualaikum.